Yuk, sedekah, biar berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas mengenai ku berbagi infak dan sedekah. Sebelumnya, apa yang kalian pikirkan tentang rezeki? Uang, betul sekali. Namun, rezeki bukan berupa uang saja. Bangun tidur masih bisa bernafas, menghirup udara segar, badan sehat, itu juga termasuk rezeki loh. Nah, sudahkah kalian bersyukur hari ini? Sungguh beruntung orang-orang yang diberi rezeki berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, demikian perlu disadari bahwa rezeki adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dikelola dan digunakan sesuai ketentuannya. Bersyukur itu bukan hanya diucapkan saja ya. Alhamdulillah, hari ini dapat rezeki. Kata-kata itu belum cukup, harus diimbangi dengan perbuatan, yaitu dengan berbagi. Rezeki yang kita miliki bukanlah utuh menjadi hak milik pribadi, tetapi di dalamnya ada hak-hak orang lain yang harus kita berikan kepadanya. Yuk kita simak penjelasan mengenai infak dan sedekah. Infak berasal dari kata anfaqo yunfiqu, yang artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan perintah-perintah Allah. Menurut istilah, infak adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Lalu, apa sih perbedaan antara infak dengan zakat? Infak tidak mengenal istilah nisab dan jumlah yang ditentukan secara hukum, tetapi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan penerimanya pun tidak ditentukan sebagaimana zakat. Infak dapat diberikan kepada mustahik zakat dan selain mustahik zakat, seperti keluarga dan kerabat, bahkan untuk membiayai kebutuhan diri sendiri. Lebih luas lagi pengertian sedekah, meliputi harta dan jasa, bahkan senyum pun sebagai sedekah. Membuang ranting atau duri dari jalan pun sedekah. Quran Surah Al-Fajr ayat 15-18. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimunal yatim wala tahadduna ala tu'amil miskin, yang artinya, maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberi kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Kali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Dalam Quran Surah Al-Fajr
ayat 15 sampai dengan 16 dijelaskan bahwa kecenderungan manusia merasa mulia dengan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, padahal tidaklah demikian. Sesungguhnya harta itu hanyalah ujian dan cobaan bagi mereka. Dan begitu pula sebaliknya, jika mereka diberi kesempitan rezeki, mereka menganggap Allah Subhanahu wa taala menghina mereka. Padahal tidaklah demikian. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapapun yang disukainya dan tidak disukainya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menyempitkan rezeki kepada siapapun yang disukainya dan tidak disukainya. Jadi pada intinya, dalam menghadapi dua kondisi seperti itu, hendaklah manusia hanya bergantung kepada Allah. Jika diberi keluasan rezeki, hendaklah ia bersyukur. Dan jika dalam kesempitan rezeki, hendaklah ia bersabar tanpa menyalahkan siapapun. Selanjutnya, dalam Quran Surah Al-Fajr ayat 17 sampai dengan 18, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan agar manusia memuliakan dan menyayangi anak yatim. Quran Surah Al-Baqarah ayat 254. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humud dhalimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 254, Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman agar menafkahkan hartanya, baik sedekah yang wajib atau zakat maupun sedekah yang sunnah. Dan hendaklah bersegera untuk menafkahkan sebagian rezeki yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan sebelum datangnya hari kiamat. Karena setelah kiamat tiba, maka seseorang tidak dapat menebus dirinya dengan harta apapun. Pada saat itu, tidak ada pertolongan dari sahabat dan kerabat. Bahkan keturunan pun tak ada yang peduli lagi. Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Yang artinya, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 261, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa menginfakkan harta dengan ikhlas dan ketaatan kepadanya akan dilipat gandakan pahalanya sampai 700 kali lipat. Ayat ini mendorong agar manusia gemar infak dan sedekah tanpa dibatasi oleh kondisi dan keadaan.